Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitriani dengan NPM 1006011170018. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari dosen penguji saya yang saya sangat hormati, yaitu dosen penguji pertama saya, yaitu Ibu Marisa Herliana, Stat MSc, dan dosen penguji dua saya yang saya hormati juga, Bapak Profesor Dr. Sutawanir, dan tentunya untuk dosen pembimbing saya yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya hormati, yaitu Bapak Suryadi, SSI, MSI, PhD. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya mengenai selang kepercayaan koefisien korelasi berdasarkan empirical likelihood dan penerapannya pada data rata-rata lama sekolah dan penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia. Pada skripsi saya ini yang akan berisikan pada pokok pembahasannya, yang pertama ada pembahasan, ada tinjauan pustaka, selanjutnya ada bahan dan metode, selanjutnya lagi ada hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pada pokok pembahasan yang pertama yang akan dibahas tentang pendahuluan, yaitu yang berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada pendahuluan, yaitu yang berisikan latar belakang, adalah koefisien korelasi adalah suatu analisis yang mempelajari tentang hubungan antar dua variabel. Dalam analisis ini, koefisien korelasi itu menentukan seberapa kuat hubungan antar dua variabel yang berada dalam interval -1, lebih kecil daripada sama dengan R, lebih kecil daripada sama dengan +1, yang dimana koefisien korelasi ini itu memiliki sifat parametrik dan non-parametrik. Korelasi yang biasa digunakan untuk analisis yaitu korelasi Pearson, korelasi Renz-Spearman, dan korelasi Tau-Kendall. Selanjutnya, pada korelasi Pearson ini, Fisher itu mengusulkan metode Z-transformation untuk membangun selang kepercayaan yang biasanya memang digunakan untuk mencari selang kepercayaan bagi koefisien korelasi. Tetapi di sini Hu dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengusulkan metode empirical likelihood untuk membangun selang kepercayaan koefisien korelasi. Empirical likelihood sendiri ini adalah metode non-parametrik yang sangat baik untuk membangun selang kepercayaan. Untuk metode empirical likelihood-nya juga ini tidak memerlukan perhitungan statistik pivot dan tidak memerlukan informasi distribusi data. Untuk empirical likelihood-nya juga didasarkan pada data tanpa mengasumsikan data tersebut berasal dari distribusi tertentu. Meskipun metode empirical likelihood termasuk kategori non-parametrik, tetapi pendugaan selang kepercayaan dan pengujian hipotesis didasarkan atas metode maksimum likelihood. Selanjutnya, untuk pendahuluan lanjutannya yang berisikan tentang identifikasi masalah, yang dimana bagaimana menerapkan metode empirical likelihood untuk membangun selang kepercayaan untuk koefisien korelasi antara rata-rata ramah sekolah dan penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia tahun 2020. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui bagaimana menerapkan metode empirical likelihood untuk membangun selang kepercayaan koefisien korelasi antara rata-rata lama sekolah dan penduduk miskin kota kabupaten di Indonesia tahun 2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian yang dimana pada skripsi saya ini saya mengharapkan menambah pengetahuan bagi saya sendiri sebagai penulis dan menjadi acuan penelitian bagi penulis lain yang mungkin ingin menggunakan metode empirical likelihood untuk membangun selang kepercayaan bagi koefisien korelasi. Dan tentunya manfaat penelitian ini juga saya mengharapkan untuk upaya dalam pemerintah atau masyarakat melakukan tindakan terhadap kasus kemiskinan dan rata-rata lama sekolah yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah sistematika penulisan yang dimana dipaparkan secara jelas untuk pada skripsi saya ini antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Selanjutnya akan dipaparkan pada bab 2 yang dimana isinya adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang penduga selang kepercayaan, koefisien korelasi dan penduga selang kepercayaan koefisien korelasi, uji rasio likelihood, selang kepercayaan likelihood, empirical likelihood, koefisien korelasi, dan tentunya rata-rata lama sekolah dan kemiskinan. Penduga selang kepercayaan. Selang kepercayaan adalah selang nilai yang dihitung dari pengamatan sampel yang kemungkinan mengandung nilai parameter sebenarnya dengan tingkat kepercayaan tertentu. Misalkan selang kepercayaan dengan lebar 1 min alfa dikali 100% bagi theta adalah A, B, atau A lebih kecil dari sama dengan theta, lebih kecil daripada sama dengan B. Ada beberapa makna dari selang kepercayaan, yaitu kita percaya bahwa dengan tingkat kepercayaan 1 min alfa dikali 100% bagi parameter bagi theta terletak di antara A dan B, di mana nilai A-nya itu adalah
batas atas dan nilai B-nya adalah batas bawah. Parameter theta terletak di antara A dan B dengan tingkat kebenarannya adalah 1 min alfa kali 100% yang dapat ditulis dengan peluang dalam kurung A lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan B sama dengan 1 min alfa. Selanjutnya adalah korelasi Pearson dan penduga selang kepercayaan untuk koefisien korelasi. Di sini korelasi Pearson yang kita ketahui adalah misal XI, YI, I yang dimana I-nya itu dari 1 sampai nilai sampel adalah nilai pengamatan X, Y. Maka korelasi Pearson dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan sigma XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi akar sigma XI min X bar kuadrat dikali akar sigma YI min Y bar kuadrat. Selanjutnya, penduga selang kepercayaan untuk koefisien korelasi. Perhatikan bahwa rentang R di antara min 1 dan 1 dengan fungsi kerapatan R sangat miring ketika mutlak rho mendekati 1. Untuk mengurangi dari kemiringan dari R-nya sendiri, yang kita ketahui dari transformasi Z-Fisher yang didefinisikan oleh Fisher tahun 1921 yang dimana ZR sama dengan tangan min 1 dalam kurung R dikali 1 per 2 log dikali 1 tambah R dibagi 1 min R. Karena ZR-nya itu secara asimptotik memiliki distribusi normal dengan rata-rata rho sama dengan 1 per 2 log 1 ditambah rho dibagi 1 min rho dan variansnya 1 min 1 dibagi N min 3. Maka didapatkan Z sama dengan akar N min 3 dibagi 2 dikali log 1 ditambah R dikali 1 min rho dibagi 1 min R dikali 1 tambah rho yang dimana nantinya akan berdistribusi normal 0,1. Oleh karena itu, selang kepercayaan berbasis transformasi Z ini 1 min alfa untuk koefisien korelasi dapat dibangun sebagai berikut. I sama dengan rho-nya itu B1 min 1 dibagi B1 tambah 1 lebih kecil sama dengan dari rho, lebih kecil sama dengan B2 min 1 dibagi B2 tambah 1. Yang dimana B1-nya sendiri adalah 1 min R dibagi 1 plus R eksponen min 2 per N dikurangi 3 Z alfa per 2 dan B2-nya itu adalah 1 min R ditambah 1 plus R dikali eksponen 2 pangkat 2 per akar N min 3 dikali Z alfa bagi 2 dan Z alfa bagi 2-nya adalah 1 min alfa dibagi 2 adalah standar dari distribusi normal. Untuk selang kepercayaan ini akan bekerja dengan baik jika N lebih kecil lebih besar sama dengan 30. Selanjutnya adalah uji rasio likelihood. Uji rasio likelihood merupakan uji yang memiliki hubungan dengan maksimum likelihood estimator atau MLE yang metodenya merupakan penunggal parameter dari data yang memiliki sebaran distribusi tertentu. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn berasal dari sampel acak berukuran N dari distribusi tertentu dengan fungsi densitas peluang Fx, θ di mana fungsi densitas peluang bergantung pada vektor parameter θ. Di sini ada Xi, X2, X1, X2, Xn adalah sampel yang mewakili X1, X2 sampai dengan Xn dan X sama dengan X1, X2 transpose. Misalkan L theta itu merupakan fungsi likelihood dari parameter theta. Kita dapat menentukan nilai theta yang memaksimalkan L theta. Di sini berarti L theta-nya itu adalah fungsi likelihood dari parameter theta. Penaksir theta adalah theta topi yang disebut dengan MLE. Maka fungsi dari likelihood-nya adalah L theta sama dengan produk F XI, theta. Nilai theta topi di mana L theta, XI maksimum disebut dengan penaksir maksimum likelihood dari theta. MLE dilakukan dengan mencari parameter theta yang memaksimumkan L theta. Sehingga maksimum likelihood estimator bagi theta diperoleh melalui solusi parsial dibagi parsial theta yang dimana dikali L theta semikolon XI sama dengan 0. Selanjutnya adalah selang kepercayaan rasio likelihood. Misal hipotesisnya adalah H0 yang dimiliki theta sama dengan theta 0 berlawanan dengan H1 yang dimiliki theta tidak sama dengan theta 0. Dan L theta 0 dengan XI merupakan fungsi dari likelihood di bawah hipotesis H0
yang dimiliki theta sama dengan theta 0, di mana rasio likelihood-nya bisa ditulis dengan lambda theta 0 sama dengan L theta 0 dan XI dibagi L theta topi dengan XI. Jika H0 benar, maka untuk nilai theta 0-nya itu akan dekat dengan theta topi, sehingga L theta 0-nya XI akan dekat dengan L theta topi XI. Sehingga maka dari itu lambda dari theta 0 akan mendekati 1. Jika H0 tidak benar, maka theta 0 jauh dari theta topi, sehingga L theta 0 XI akan jauh dari L theta topi XI akibatnya lambda theta 0 akan mendekati 0. Menurut teorema Wilks, jika H0 benar dan sampel berukuran besar N sama dengan tidak hingga, maka C kuadrat sama dengan min 2 log lambda, yang dimana min 2 log dikali L theta 0 dengan XI dibagi L theta topi XI, yang sama dengan min 2 log dikali L theta 0 XI dikurangi log L theta topi XI, sama dengan min 2 log dikali L theta topi XI min dikurangi 2 log L theta 0 XI, yang dimana akan mendekati distribusi C kuadrat, dimana si P parameternya adalah dimensi vektor dari parameter theta. Oleh karena itu, terima H0 jika C kuadrat lebih kecil sama dengan dari C kuadrat P 1 min alfa, dan tolak H0 jika C kuadrat lebih besar dari C kuadrat P, 1 min alfa. Selanjutnya adalah empirical likelihood. Asumsikan D adalah distribusi diskrit dari X1, X2, Xn dengan PI sama dengan fungsi XI, yang dimana I-nya adalah 1 sampai dengan nilai sampel yang memenuhi PI lebih besar sama dengan 0 dengan sigma PI-nya adalah 1. Maka fungsi likelihood-nya adalah L dalam kurung P1, sampai dengan Pn sama dengan produk PI yang disebut dengan empirical likelihood. Perhatikan bahwa dalam kurung itu ada produk PI pangkat 1 per N lebih kecil sama dengan dari 1 per N, sigma PI sama dengan 1 per N. Sehingga produk PI akan maksimum jika P sama dengan P1, Pn adalah 1 per N. Akan sama dengan PI topi sama dengan P1 topi, P sampai dengan Pn topi sama dengan 1 per N. Maka pada kondisi ini berlaku LPI, P1, Pn dengan X dengan lebih kecil sama dengan LP topi 1 sampai dengan P topi N X untuk PI lebih besar sama dengan 0 dengan sigma PI sama dengan 1. Yang artinya penduga kemungkinan maksimum untuk peluang adalah sama dengan 1 per N untuk setiap pengamatan yang ada. Biasanya metode ini disebut dengan metode Maximum Empirical Likelihood Estimator atau MILE. Menurut Patti 2016, MILE bagi D adalah distribusi uniform dengan fungsi Dn dalam kurung X sama dengan 1 per N, sigma I, XI lebih kecil sama dengan X, yang dimana I-nya itu XI lebih kecil X, dimana 1 jika XI lebih kecil sama dengan X, dan 0 jika XI lebih besar daripada X. Selanjutnya adalah empirical likelihood coefficient korelasi. Di sini empirical likelihood untuk koefisien korelasi itu ada 2. Yang pertama adalah empirical likelihood berbasis plug-in atau PEL. Yang dimana PEL atau plug-in empirical likelihood ini cukup mudah. Namun nilai skala konstan perlu diestimasi. Untuk menghilangkan nilai skala konstan, maka digunakan EFEL, yang dimana empirical likelihood berbasis influence function atau EFL ini metode yang direkomendasikan untuk mencari nilai salah kepercayaan, yang dimana metode ini bisa digunakan ketika data berdistribusi normal atau data tidak berdistribusi normal. Maka dari itu skripsi kali saya ini menggunakan empirical likelihood berbasis influence function atau EFEL. Hu dan kawan-kawan mendefinisikan empirical likelihood berbasis influence function untuk rho EFEL, yaitu dengan kemungkinan maksimum bagi PI dengan I sama dengan 1 sampai N. Misalkan VI, WI, rho sama dengan X dikurangi mu X dibagi
varians X dikali Y min mu Y per varians Y dikurangi rho dikurangi 2 pangkat min 1 dikali rho dikali dengan X min mu X dibagi varians X kuadrat dikurangi 1 ditambah dengan Y min mu Y dibagi sigma Y akar kuadrat dikurangi 1. Yang dimana itu adalah influence function untuk rho. Empirical likelihood berbasis influence function rho didefinisikan oleh LI rho sama dengan produk PI. Dengan kendalanya itu adalah PI lebih besar 0, sigma PI sama dengan 1, dan sigma PI dalam kurung VI topi dikali WI sama dengan rho adalah dengan rho sama dengan 0, di mana P sama dengan P1 sampai dengan PN, di mana nilai VI WI-nya rho diestimasikan oleh VI topi WI, rho sama dengan XI min X bar dikurang SX dikali YI min Y bar dikurangi simpangan Y dikali dengan min rho dikurangi dengan 2 min 1, 2 pangkat min 1 dikali rho yang dikalikan lagi dengan XI min X bar dibagi SX kuadrat dikurangi 1 ditambah YI min Y bar per SY kuadrat dikurangi 1. Kita bisa mendapatkan nilai PI dengan menggunakan metode Lagrange multiplier yang dimana PI sama dengan 1 per N dalam kurung 1 ditambah lambda I dikali V topi WI, rho pangkat min 1 sama dengan 0 yang I-nya itu adalah 1 sampai dengan N. Di mana lambda I-nya adalah solusi persamaan berikut. 1 per N sigma V topi WI, rho dibagi 1 ditambah lambda I VWI, rho sama dengan 0. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson di mana turunan pertamanya adalah 1 per N sigma 1 per 1 ditambah lambda I dikalikan dengan V topi WI, rho kuadrat sama dengan 0. Hu dan kawan-kawan mendefinisikan rasio empirical likelihood berdasarkan influence function untuk rho sebagai berikut. LI dalam kurung rho sama dengan 2 dikali sigma log dikali 1 ditambah lambda I dikali V topi WI, rho. Maka LI-nya akan berdistribusi C square dengan derajat bebas 1, yang dimana LI sama dengan rho-nya itu berdistribusi C kuadrat dengan derajat bebas 1. Oleh karena itu, selang kepercayaan 1 min alpha berdasarkan empirical likelihood berbasis influence function untuk rho dapat diperoleh melalui rho itu berada LI rho lebih kecil dari X C kuadrat dengan derajat bebas 1 yang dimana 1 min alpha. Dengan batas bawah dan batas atas selang dapat diperoleh dengan metode bisection, yaitu mencoba nilai rho sama dengan R ke arah kiri dan ke kanan sehingga persamaan di atas terpenuhi. Rata-rata lama sekolah. Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk dalam mengambil pendidikan formal, di mana rata-rata lama sekolah memiliki perhitungan sebagai berikut. RLS sama dengan 1 per N dikali sigma XI, yang dimana RLS-nya itu adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, XI sama dengan lama sekolah penduduk ke I yang berusia 25 tahun, dan N adalah jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah memiliki definisi yang dimana rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh seseorang dalam pendidikan dalam usia 15 tahun ke atas dalam mengambil pendidikan formal dan memiliki masa sekolah dengan pendidikan dasar selama 9 tahun. Semakin tinggi tingkat seseorang dalam mengambil jenjang pendidikan, adanya peningkatan baik untuk pendapatan dan penghasilan seseorang, sehingga bisa membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan memiliki definisi di mana seseorang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh suatu pendapatan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar dari setiap aspek kehidupan. Menurut Saragi tahun 2006, kemiskinan memiliki dua segi, yaitu segi penawaran dan segi permintaan. Segi penawaran, yang di mana tingkat masyarakat untuk menabung sangat rendah. Yang kedua adalah segi permintaan yang ada di negara-negara miskin mempengaruhi modal yang ditanam sangat rendah. Penyebab banyaknya masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan karena kurangnya pendapatan yang diperoleh. Oleh sebab itu, pendidikan sangat berperan penting untuk bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Hubungan antara rata-rata lama sekolah dan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang kuat, karena dari kedua sisi memiliki peran penting untuk saling melengkapi dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada seperti penduduk miskin di Indonesia.
Dengan masyarakat menyelesaikan pendidikannya, diharapkan bisa mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu bahan dan metode. Untuk bahannya di sini, data yang saya gunakan adalah data rata-rata lama sekolah dan tingkat penduduk miskin di kota atau kabupaten Indonesia tahun 2020 dengan variabelnya rata-rata lama sekolah sebagai variabel X, penduduk miskin sebagai variabel Y. Metodenya, yang pertama membuat deskripsi data rata-rata lama sekolah dan penduduk miskin di Indonesia. Yang kedua, mencari nilai batas bawah dan batas atas. Beberapa hal mencari nilai batas bawah dan batas atas. Yang pertama, min 1 lebih kecil rho lebih kecil 1, sehingga batas bawahnya itu lebih besar min 1 dan batas atasnya lebih kecil plus 1. Misalkan R adalah nilai dugaan korelasi, maka batas bawah lebih kecil R lebih kecil dari batas atas, sehingga untuk mencari batas bawah, pencarian bisa dilakukan di antara min 1 dan R, sebab min 1 lebih kecil batas bawah lebih kecil dari R, sehingga demikian juga untuk batas atasnya, pencarian dilakukan di antara R dan plus 1, sebab R lebih kecil batas atas lebih kecil dari plus 1. Batas bawah dan batas atas adalah suatu nilai yang menyebabkan LI batas bawah lebih kecil sama dengan C kuadrat 1,0,95 sama dengan 3,84. Dan tentunya LI batas atas lebih besar sama dengan C kuadrat 1,095 sama dengan 3,84. Untuk log likelihood rho-nya akan maksimum pada saat rho sama dengan R, sehingga LI rho-nya sama dengan min 2 log rho akan minimum pada saat rho sama dengan R. Selanjutnya adalah hitung nilai dugaan koefisien korelasi persen R. Untuk mencari nilai batas bawahnya yang diperlukan adalah tentukan nilai awal A sama dengan min 1, C sama dengan R. Untuk mencari nilai batas bawahnya itu adalah A ditambah C dibagi 2. Dengan rho sama dengan batas bawah, hitung nilai VI topi WI, rho. Selanjutnya adalah mencari nilai lambda yang memenuhi persamaan dan metode Newton-Raphson dengan menggunakan turunan pertamanya. Hitung min 2 log untuk rho sama dengan batas bawah, yaitu LI batas bawah menggunakan persamaan rho LI dalam kurung rho lebih kecil sama dengan C kuadrat dengan derajat bebas 1 dalam kurung 1 min alfa. Jika LI batas bawah lebih kecil 3,84, tentukan C sama dengan batas bawah, dan jika LI batas bawah lebih besar 3,84, maka set A-nya adalah batas bawah. Jika batas bawah konvergen, maka stop. Selainnya kembali ke nomor 2. Untuk mencari nilai batasnya, tentu saja sama. Yang pertama, tentukan nilai awal A sama dengan R, C sama dengan plus 1, dan batas atasnya adalah A tambah C dibagi 2. Dengan rho sama dengan batas atas, hitung VI topi WI, rho. Dengan selanjutnya adalah mencari nilai lambda yang memenuhi persamaan dan metode Newton-Raphson dengan menggunakan turunan pertamanya. Hitung min 2 log untuk rho sama dengan batas atas, yaitu LI batas atas menggunakan persamaan rho LI dalam kurung rho lebih kecil sama dengan C kuadrat 1 yang dalam kurung 1 min alfa. Jika LI batas atas lebih kecil 3,84, set C sama dengan batas atas. Jika LI batas atas lebih besar 3,84, set A sama dengan batas atas. Jika batas atas konvergen, maka stop. Selainnya kembali ke 2. Dan untuk lanjutan metode selanjutnya adalah yang terakhir, membuat analisis dan kesimpulan. Selanjutnya adalah bab 4, di mana hasil dan pembahasan yang berisikan tentang deskripsi data, korelasi persen, dan mencari nilai selang kepercayaan. Untuk deskripsi datanya, rata-rata MEN atau rata-rata lama sekolah di kota atau kabupaten Indonesia sebesar 8,36 tahun dengan sebaran datanya sebesar 1,60 tahun. Tingkat terendah pada Nduga Provinsi Papua sebesar 1,13 tahun dan tingkat tertinggi pada Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 15,92 tahun. Sementara rata-rata pada tingkat kemiskinan di kota atau kabupaten Indonesia sebesar 11,86% dengan sebaran data sebesar 7,37%. Tingkat rendahnya pada Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebesar 2,02% dengan tingkat tertinggi pada Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua sebesar 41,76%. Selanjutnya adalah memaparkan untuk scatter plot-nya, di mana pada gambar scatter plot menunjukkan pola hubungan negatif, yaitu kecenderungan berlawanan arah, di mana untuk variabel X-nya yaitu rata-rata lama sekolah akan naik, dan maka
Untuk variabel Y-nya adalah tingkat penduduk miskin pada kota dan kabupaten di Indonesia akan turun. Sebaliknya, jika rata-rata lama sekolah turun, maka tingkat penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia akan naik. Selanjutnya adalah box plot. Yang di sini adalah box plot untuk rata-rata lama sekolah. Dari gambar di samping diperoleh nilai Q1 sebesar 7,84 dengan nilai tengahnya 8,26 dan nilai Q3 sebesar 9,38. Box plot di samping menunjukkan adanya outlier atau pencilan yang berada di atas garis dan di bawah garis. Dan terpencilan yang berada di bawah garis adalah berasal dari Provinsi Papua, yaitu Nduga, Puncak Pegunungan Bintang, Deiyai, Mamberamo, Tengah, Puncak Jaya, Yahukimo, Paniai dengan nilai rata-rata lama sekolah yang rendah. Sedangkan data pencilan yang berada di atas garis adalah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan nilai rata-rata lama sekolah yang tinggi. Selanjutnya adalah box plot untuk tingkat penduduk miskin, yang dimana nilai Q1-nya diperoleh sebesar 6,78 dengan nilai tengahnya atau mediannya sebesar 10,05 dan nilai Q3 sebesar 14,57. Box plot di samping menunjukkan banyak pencilan atau outlier yang berada di atas garis. Data outlier tersebut berasal dari beberapa kota dari provinsi yang di Indonesia, di mana tidak semua disebutkan, yaitu Provinsi Maluku, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Manggarai Timur, Timur Tengah Selatan, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Untuk Provinsi Papuanya ada Deiyai, Puncak Pegunungan Bintang, Waropen, Provinsi Papua Barat, ada Manokwari Selatan, Mai Barat, dan Wondama. Selanjutnya, hasil korelasi persennya. Dari hasil output RStudio dapat dilihat bahwa nilai R adalah min 0,544819 atau dengan menggunakan rumus dari persamaan berikut, yaitu dengan memperoleh nilai min 0,544819037, yang dimana kekuatan hubungan atau korelasi menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah dan tingkat kemiskinan di kota atau kabupaten Indonesia memiliki kekuatan hubungan yang sedang dan arah hubungan yang negatif. Untuk mencari nilai selang kepercayaan dengan metode empirical likelihood. Untuk mencari nilai lambda dengan menggunakan metode Newton-Raphson yang digunakan untuk mencari selang kepercayaan. Namun, dalam mencari nilai lambda sangatlah kompleks, sehingga proses mencari selang kepercayaan untuk nilai lambda menggunakan sintaks yang sudah tersedia pada software RStudio. Pada pencarian nilai selang kepercayaan empirical likelihood, di mana nilai LI rho akan convergen ke C kuadrat dengan derajat bebas 1 dalam kurung 1 min alfa dengan alfa 0,05, di mana nilai C kuadrat 1,095 diperoleh 3,84. Dari hasil perhitungan selang kepercayaan dengan metode empirical likelihood berbasis influence function atau rho dalam kurung IFIL pada output dengan bantuan package NLEC SLV, MPILC, dan psychometric dengan menggunakan metode bisection, yaitu mencoba nilai rho sama dengan R ke arah kiri dan kanan. Maka diperoleh nilai LI rho dengan BA dan batas bawahnya adalah 3,84, 3,84. Yang artinya tingkat kepercayaan sesuai dengan nilai C kuadrat 1,095 sama dengan 3,84 dengan selang kepercayaannya diperoleh min 0,62311173 sampai min 0,4599864 dengan batas bawahnya adalah min 0,62311173 dan batas atasnya min 0,4599864. Artinya, secara statistik, dengan tingkat kepercayaan 95%, hubungan rata-rata lama sekolah dan tingkat penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia pada tahun 2020 adalah antara min 0,62311173 hingga min 0,4599864. Dengan uji hipotesisnya adalah H0 untuk rho sama dengan 0, tidak ada hubungan linear yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat penduduk miskin kota atau kabupaten Indonesia tahun 2020 dengan H1-nya untuk rho tidak sama dengan 0 yang dimana ada hubungan linear yang signifikan rata-rata lama sekolah dengan tingkat penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia tahun 2020. Yang hasilnya adalah maka kesimpulannya adalah menolak H0. Sebab selang kepercayaan yang diperoleh tidak mencakup 0, artinya ada hubungan linear yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia tahun 2020. Pada pemaparan terakhir untuk bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, selang kepercayaan koefisien korelasi berdasarkan empirical likelihood berbasis influence functions untuk rho
IFIL dan penerapannya pada data rata-rata lama sekolah dan penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia sehingga diperoleh selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% antara min 0,623173 hingga min 0,4599864 dengan nilai korelasi R-nya sebesar min 0,544819 yang artinya hubungan antara rata-rata lama sekolah dan tingkat penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia pada tahun 2020 berada di antara min 0,623173 hingga min 0,4599864. Dengan hasil uji hipotesisnya, ada hubungan linear yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat penduduk miskin kota atau kabupaten di Indonesia tahun 2020. Selanjutnya ada saran yang pertama, adanya program subsidi dalam biaya jenjang pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah. Yang kedua, membangun infrastruktur bagi daerah yang terpencil harus menjadi prioritas sehingga tidak adanya ketimpangan ekonomi dan sosial untuk daerah-daerah terpencil seperti bagian timur Indonesia. Membangun satu sekolah antara SD dan SMP untuk daerah yang sulit dilalui dan terpencil, memaksimalkan fasilitas belajar seperti ruangan kelas, memberikan akses bagi masyarakat yang belum terlayani pada masalah pendidikan formal maupun non-formal, khususnya anak-anak yang memiliki kewajiban memiliki pendidikan dasar. Yang terakhir, memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikannya, sehingga setelah lulus, masyarakat memiliki penghasilan sendiri yang bisa membantu menurunkan persentase kemiskinan yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah saya perbuat, yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.